Oke, kalau kalian berencana update iOS 16.2, maka stop dulu, tonton dulu videonya sampai habis karena di sini aku mau cerita tentang bugs yang aku alami setelah update ke 16.2. Yang aku rasakan ini hanya satu ya, tapi ini bugsnya cukup besar dan sangat fatal menurut aku sendiri, yaitu baterai healthku menurun sebesar 3% dalam 1 minggu. Oke, jadi aku jelaskan gimana kronologinya. Jadi aku beli iPhone 11 di bulan September 2022. Waktu itu harganya masih normal ya, di angka 7,4 dan mendapatkan cashback sebesar 400.000. Jadi ini harganya masih di 7 juta. Singkat cerita di bulan Desember baterai health-nya masih berada di 100%. Sebenarnya aku sendiri tipe orang yang kalau ada update iOS itu langsung update tanpa pikir panjang, tanpa lihat review sana sini, pokoknya langsung update aja, dan selama ini aku tidak mengalami bugs atau kendala tertentu. Jadi ketika ada 16.2 menurut aku ini bagus untuk langsung diupdate, maka waktu itu aku langsung mengupdate iOS-ku menjadi 16.2. Selang 2-3 hari aku belum sadar apa yang terjadi ketika aku update iOS 16, dan aku iseng-iseng untuk cek baterai health. Ternyata baterai health HP-ku itu sudah berada di 99%. Di sini aku gak menaruh rasa curiga ya, karena 3 bulan pemakaian baterai health-nya baru turun 1%. Jadi menurut aku itu udah wajar dan sangat bagus untuk manajemen baterainya. Kemudian aku gunakan HP-nya seperti biasa, bermain game, syuting video, sosmed, YouTube, dan sebagainya. Dan aku iseng-iseng lagi untuk cek baterai health-nya setelah sekitar 2 hari setelahnya, yaitu hari ke-4 atau ke-5 setelah aku update iOS. Dan ternyata baterai health-nya berada di 98%. Di sini aku agak kaget ya, karena kenapa tiba-tiba baterainya menurun begitu cepat. Sebenarnya aku sendiri itu tipe orang yang berhati-hati banget terhadap baterai health. Jadi aku punya cara ya buat menjaga baterai health itu supaya tetap bagus ketika di charge. Kalau kalian belum nonton gimana caranya untuk menjaga baterai health, bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ aku jelasin gimana caranya aku menjaga baterai healthku supaya tetap berada di 100% atau bahkan tidak turun dalam kisaran waktu 3-4 bulan. Di sini ketika baterai healthku sudah 98%, di sini aku mulai curiga ya, tapi aku di sini belum notice kalau ini penyebabnya adalah iOS 16.2. Jadi aku mulai perbaiki lagi, mungkin ada yang salah dari cara ngechargeku, dan aku kemudian udah perbaiki semaksimal mungkin. Oke, selesai. Dan setelah itu waktu berjalan lagi, nah setelah beberapa hari lagi, sekitar 3 harian, aku cek lagi baterainya, sekarang berada di 97%. Jadi kurang lebih dalam waktu 1 minggu terdapat penurunan 3% pada baterai health. Menurut aku ini sungguh tidak wajar. Kalau dibilang baterainya yang jelek, maka tidak mungkin dalam 3 bulan itu bateraiku tetap berada di 100%. Jadi mungkin ini yang paling pasti adalah bugs dari update iOS. Jadi singkatnya, bugs yang aku alami ini adalah penurunan baterai health yang begitu tajam dalam waktu sekitar 1 minggu, yaitu berkurang sebesar 3%. Nah, kalau kalian nggak mau mengalami yang seperti itu, menurut aku silahkan skip aja dulu 16.2, tunggu update 16.3 keluar. Kalau kalian yang udah terlanjur update 16.2 dan tidak ada masalah, berarti bagus. Dan kalau kalian mengalami satu masalah, maka sebaiknya adalah ada 2 pilihan ya. Yang pertama pasti menunggu update iOS selanjutnya, atau lakukan downgrade secepatnya. Untuk cara downgrade iOS gimana mungkin akan aku buat di video terpisah, dan pastikan kalian silakan subscribe ya agar tidak ketinggalan video-videoku yang selanjutnya. Sebagai orang yang sangat mementingkan baterai health, di sini aku cukup kecewa ya dengan update iOS 16.2 ini, karena sebisa mungkin aku ingin menjaga baterai healthku itu tetap bagus dan tetap prima, penurunannya sedikit. Kenapa? Karena suatu saat HP ini kan akan aku jual lagi, dan ketika dijual pasti orang itu lihatnya angka ya, bukan kapasitas yang sebenarnya yang ada di dalam baterai. Jadi misal ketika kalian baterai health-nya masih 100%, di update ke iOS 16.2 jadi 97% atau bahkan jadi 90%, maka orang itu lihatnya adalah yang 90% ini. Padahal kapasitas realnya baterainya itu masih di 100%. Maka dari itu harganya bisa aja akan turun. Jadi itulah kenapa menurut aku baterai health itu sangat penting dan sebaiknya dijaga dengan baik. Oke, mungkin cukup segitu aja sharing dari aku tentang iOS 16.2. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan buat kalian untuk upgrade atau enggak, dan kalau nanti ada bugs lagi akan aku share di video selanjutnya. Kalian jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, dan kalau gitu sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah.